Kau laksana embun di pagi hari. Ternyata ada orang yang bukan artis, bukan YouTuber atau influencer, orang yang awam di dunia YouTube atau sosial media lainnya, tapi ketika merilis karya, lagu original yang dia ciptakan sendiri, itu ketika di-upload di YouTube, hanya satu video itu bisa menembus 1000 subscriber. Wow, video lagunya itu saja. Sang pemilik hati. Kau laksana. Orang-orang kebanyakan ada yang susah payah bikin konten, di-upload di YouTube biar tembus 1000 subscriber. Ini cuma satu karya. Jiwa layaknya mentari. Dan dia sendiri pun tidak menyangka bakal bisa tembus 1000 subscriber. Mungkin tubuhmu. Padahal lagunya itu cuma di-share seperti biasa di sosial medianya. Selamat tinggal sang pemilik. Lagunya berbahasa Indonesia, judulnya Pemilik Hati. Kalian harus tonton videonya. Selamat tinggal sang pemilik hati. Selamat tinggal Siapakah dia? Dan kali ini saya akan mendatangi langsung orangnya. sang pemilik hati. Om Swastiastu. Halo, selamat datang di channel Vin Syalala. Oke, balik lagi bersama saya NAP Nova Andra Putra. Kali ini kita bertemu dalam segmen Syalala Show. Ya, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, seorang musisi pendatang baru dari Belantika Musik Indie Bali yang lagunya banyak diperbincangkan netizen nih, katanya bikin baper. Lagunya ini baru saja dirilis sekitar sebulan yang lalu. Itu sudah sampai saat ini sudah ditonton 6.000 lebih dan subscribernya sudah tembus 1000 hanya dalam waktu 1 bulan itu saja dan dengan satu video. Oke, penasaran siapa orangnya? Ya, ini dia, Deddy Calm. Swastiastu nih. Swastiastu. Ya, gimana kabarnya nih? Setengkara sehat. Ya, sehat ya. Kita itu yang terpenting saat ini ya, sehat. Gimana Bli? Itu kan barusan pernyataan yang saya katakan tadi itu berdasarkan hasil riset saya dan informasi yang saya dapat dari kawan saya. Apakah benar seperti itu atau perlu diklarifikasi mungkin? Gimana? Apa namanya? Benar seperti itu, Bli. Lagunya baru dirilis sekitar ya 2 bulan mungkin, bulan Juni. Oh, bulan Juni. Oh, ya. Juni dan Juli Agustus, jadi 2 bulan. 2 bulan. Itu berarti subscribernya real, berarti asli tuh. Iya. Wah, berarti benar dalam waktu 2 bulan itu udah mencapai 1000 lebih ya berarti. 1550 sekarang. Ya, berarti buat teman-teman yang nonton itu kalian bisa cek langsung di channel YouTube-nya Deddy Calm ya. Deddy Calm. Kalem. Ya, kalem. Ya, itu videonya cuma satu. Mungkin sekarang udah 2 ya. Baru kemarin ngupload video. Nah, itu sebelumnya itu dia bisa tembus 1000 itu hanya dengan satu video itu saja. Lagunya original ya, lagu original tuh ya. Iya. Pemilik Hati judulnya. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, buat teman-teman semua yang nonton video ini tapi belum subscribe, mohon supportnya untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, perkenalkan dulu mungkin nama lengkapnya siapa? Oke, selamat sore ya teman-teman. Nama saya Komang, nama lengkap Komang Deddy Wira Hadi Saputra. Terus asal ya? Ya. Asal saya dari Karangasem. Terus bekerja di Badung. Ya, di Badung. Kenapa bisa akhirnya jadi Deddy Calm? Apa ada mungkin ada kisah di baliknya itu? Deddy Calm itu sebenarnya iseng-iseng aja sih sebenarnya. Karena unik gitu. Deddy itu kan nama saya. Terus karena Calm tuh saya dengarnya unik gitu. Kalem gitu. Oh, ya, berarti mungkin nyambung aja gitu. Oh, kalem gitu berarti. Ya. Kalem, tenang berarti kan. Tenang. DC kita kira Deddy Corbuzier kan DC. Deddy Corbuzier. Ya. Gini Bli, cerita mengawali baru pertama kali mengenal musik hingga akhirnya bisa sampai seperti sekarang itu dari kapan Bli? Bisa diceritakan? Awal saya bermain musik itu pertama gitar ya. Itu sekitar tahun
tahun 2007 itu masih SMP kelas, kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3 itu lupa saya. Nah, itu diajarin sama sepupu saya sih, iseng-iseng gitu belajar, dan suka juga di situ, di apa namanya, coba menggali lagi, belajar lagi. Tapi pas waktu saya SMA itu sekitar tahun 2008 atau 2009 itu saya malas belajar gitu, main gitar, jadi agak lupa lah gitu kunci-kuncinya. Itu udah nyanyi apa baru gitar aja tuh ya? Baru Gitar aja. Tapi kan senang waktu itu kan band-band Indonesia masih Ya, zaman-zaman itu. ya masih up-upnya lah gitu. Terus mulai senang main gitar lagi tahun 2010 apa 11 itu. Mulai senang lagi main gitar, terus coba mencari-cari kunci lagu gitu, karena ada lagu-lagu yang saya dengarkan bagus. Terus ya sampai sekarang. Oh, berarti dulunya pernah punya band atau mungkin langsung pengen bersolo karir? Dulunya punya band, tapi karena kesibukan masing-masing, terus mungkin juga karena sudah berkeluarga, dan saya juga jauh, teman-teman saya kan pada di Karangasem. Jadi berarti bandnya di Karangasem ya, dulu gitu? bandnya di Karangasem. Namanya mungkin nama bandnya? Nama bandnya Semilir gitu. Semilir. Ya. Lagu Indonesia apa lagu Bali? Ada campuran. Kalau dari saya sendiri, kebanyakan yang saya tulis tuh lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Kalau lagu Bali ada beberapa. Akhirnya bandnya tuh vakum gitu istilahnya. Ya, mungkin masih istirahat lah. Oh, istirahat. Itu istirahatnya per tahun kapan tuh berarti? Baru tahun berapa? 2017 apa 2018, lupa saya sih. Karena jarang ketemu juga. Jadi akhirnya memutuskan untuk bersolo karir gitu ya istilahnya. Ya, karena ada melihat video teman juga di media sosial, terus iseng-iseng nanya, dikasih tahu lah tempat buat recording. Jadi saya coba, karena saya punya satu lagu yang saya tulis sendiri gitu. Jadi iseng-iseng lah itu, coba aja gitu. Mantap, coba berhadiah, iseng-iseng berhadiah. Ya luar biasa. Itu lagu yang pertama kan, single pertama itu Pemilik Hati ya? Iya. Pemilik Hati. Nah, itu menarik perhatian banyak netizen tuh, hingga sampai tembus gitu subscribernya 1000 ya. Nah, itu mungkin ada kisah di balik lagunya tuh, mungkin pengalaman pribadi kah atau curhatan teman atau gimana, bisa di-share di sini. Lagu itu sebenarnya berbeda ya, Bli. Berbeda gimana? Jadi lagu itu bagian rap dengan bagian awal itu sebenarnya yang awal itu saya temukan nadanya itu di tahun 2013. Oh, udah lama ya? Ya, 2013 di tahun yang lalu. Tapi saya belum menemukan rapnya. Dan untuk di bagian rap saya temukan saya mencoba berimajinasi itu di tahun 2016. Akhirnya saya coba gabungin. Oh, nyambung nih gitu. Ya. Saya punya setengah di bagian awal, terus di 2016 tuh ketemu di bagian rapnya apa, saya coba aja gabung gitu. Akhirnya gabung jadilah. Tapi liriknya udah tercipta tuh liriknya. Liriknya yang awal aja yang tercipta. Oh, yang awal aja. Berarti 2016 itu baru bikin lirik rapnya berarti ya? Kan Pemilik Hati itu kan di rapnya ya, kata-katanya Pemilik Hati ya. Dan itu juga judulnya itu baru kemarin saya patenkan untuk jadi Pemilik Hati. Sebenarnya saya masih bingung ini lagunya saya pakai judul apa gitu. Karena saya kalau pakai Pemilik Hati kelihatan kayak gimana gitu. Tapi teman-teman banyak yang pakai aja Pemilik Hati gitu. Jadinya ya saya pakai Pemilik Hati. Nah, itu ceritanya tuh, kisahnya tuh apakah pengalaman pribadi mungkin atau gimana? Kisah lagunya hingga akhirnya bisa menulis lagu tentang Pemilik Hati itu. Gimana ceritanya? Ada sebagian dari kisah sendiri, terus ada juga dari teman-teman yang kisahnya sama pengalaman hidup saya gitu. Jadi
dari situ iseng-iseng lah gitu, coba nulis-nulis, terus saya revisi juga karena saya kan suka lirik yang puisi ya, puitis puitis gitu. Saya sendiri suka lirik puitis, tapi saya bingung gitu. Ini kayaknya terlalu lebay nih. Terus saya coret lagi, saya revisi lagi gitu. Jadi akhirnya jadilah seperti yang sekarang kita dengar. Ya itu ceritanya tentang apa ya? Kalau saya nangkepnya sih kan ceritanya tentang kayak kita berbeda ya, berbeda keyakinan atau berbeda mungkin udah punya pasangan atau gimana? Itu luas sih sebenarnya. Penafsirannya luas. Ya. Karena ya kalau dari segi penciptanya kan punya pandangan sendiri nih gimana lagunya. Kalau dari saya sendiri karena sering saya ketemu lawan jenis perempuan gitu yang nggak pernah bisa bersatu lah dengan saya, jodoh lah istilahnya dengan saya. Jadinya dari situlah tercipta imajinasi. Wah, luar biasa. Berarti lagu yang seperti itu dari pengalaman pribadi akhirnya bisa menarik banyak perhatian gitu ya. Luar biasa. Terus berarti proses produksinya dari 2016 itu udah mau pengen rekaman atau baru-baru ini yang mau pengen rekamannya? Untuk rekamannya baru-baru ini. Baru-baru ini. Dari sebelum-sebelumnya saya nggak punya teman lah istilahnya buat di mana sih tempat yang bagus. Berarti belum pernah perform berarti setelah sama band itu kan bersolo karir nih, berarti belum pernah perform di kafe-kafe mungkin di hood apa mungkin. Belum, kalau perform di kafe-kafe belum, tapi untuk di Banjar di rumah sendiri atau di kampung sendiri itu pernah. Lagu itu dibawain? Belum. Belum. Tapi lagu itu nggak dibawain, tiba-tiba dirilis langsung meledak. Luar biasa ya. Padahal kalau misalkan ya lagu itu maksudnya belum direkam, tapi kita pernah bawain di perform. Mungkin kan ada yang tahu, oh ini bagus nih lagunya. Tiba-tiba diproduksi lagunya, jadi dipublish gitu kan, otomatis kan peminatnya banyak jadinya karena lagunya udah dikenal kan. Tapi ini beda. Ini berarti belum pernah manggung gitu lagunya. Belum sama sekali. Karena kalau saya manggung lah gitu di kampung sendiri, di Banjar sendiri itu biasanya nyanyiin lagu orang. Cover ya. Padahal lagu sendiri lebih mantap ya, lebih bagus. Iya, nggak pede aja nyanyiin lagu sendiri. Ya luar biasa. Terus Bli, tips menciptakan lagunya itu gimana Bli? Soalnya kan beda-beda nih masing-masing musisi atau masing-masing orang tuh kan beda formula untuk menciptakan lagu. Ada yang nulis lirik dulu, ada yang nada dulu. Mungkin kalau dari Dedi gimana? Itu lagunya bisa langsung boom gitu. Luar biasa. Cara penciptanya tuh gimana dari awal tuh? Kalau dari pendapat saya jujur aja sih kalau mau bikin karya itu. Maksudnya mungkin dari pengalaman sendiri dulu. Karena apapun kalau bukan dari pengalaman sendiri kan ya susah. Penyampaiannya susah. Kalau dari saya sih yaitu pengalaman saya sendiri, terus saya mungkin iseng-iseng juga karena lagu itu kan saya ciptainnya pagi jam sekitar jam 2 sampai jam 3, jam 4 pagi itu. Subuh ya. Subuh. Karena saya kan anak kos gitu. Anak kos terus sendirian kan gitu. Ada gitar juga di kos. Coba-coba lah iseng-iseng buat gitu lagu. Akhirnya ya seperti itu. Berarti liriknya dulu ya, berarti kata-katanya itu dulu berarti ditulis ya? Apa mungkin nada gitu. Kalau untuk pemilik hati itu barengan sih. Barengan. Ya. Tiba-tiba ada nada, ada lirik, jadi iya, gitu ya. Itu juga beberapa hari baru bisa saya pastiin lah jadi lagu gitu. Iya. Karena satu hari aja tuh kurang bagi saya. Maksudnya ini nggak bagus gitu. Kalau dari saya sih. Baru direvisi lagi. Berarti seperti tadi cuman ketemu part satunya dulu gitu, part satunya, kemudian baru-baru ini baru refnya gitu ya.
Terus gini, beli rencana ke depan mungkin dalam waktu dekat ini. Pasti kan kalau promosi perform itu pastilah, tapi selain itu mungkin ada single kedua mungkin atau album mungkin. Rencana. Untuk album masih belum. Ya mungkin kedepannya saya bakal rekaman untuk lagu berikutnya lagi. Single kedua berarti. Single kedua, tapi mungkin cover lagu. Cover lagu dulu. Untuk aransemen tuh kayak melodi, mungkin ada isian piano kan, itu beli sendiri yang ciptain atau ada masukan dari teman? Oh ini bagusnya gini apa? Pertama dari saya sendiri sih pengennya kayak gitu, tapi temen juga nyuruh gitu. Memberi masukan. Ya. Boleh dah diisi kayak gini, kayaknya bagus gitu. Untuk promosinya sendiri, selain perform itu mungkin udah ada di mana aja lagunya? Selain di YouTube kan udah tuh. Itu official musik video itu ya berarti ya udah ya? Official. Ya, berarti selain di YouTube ada di mana lagi mungkin? Selain di YouTube ada di Spotify, terus ada di iTunes. Oh, berarti udah didaftarkan ke pihak publisher berarti ya? Oh iya. Lagunya sudah terdaftar, udah memiliki lisensi berarti. Wah, bagus mantap. Ya perlu gitu karena setiap karya itu perlu kita lindungi kan, ya, kita hak patenkan bahwa ini karya ini milik kita gitu. Karena kan nggak tahu suatu saat nanti kan bisa meledak kayak sekarang kan tiba-tiba ngebum lagunya, abis itu ada yang cover kan, dia mungkin penghasilnya bisa dibagi dua kan gitu kan, nggak sepenuhnya dia yang ngambil. Kalau belum didaftarin bisa aja dia yang ngambil gitu kan, beli yang ciptain tapi dia yang nikmatin hasilnya kan gitu. Ya bagus itu strategi yang gini tuh bagus, walaupun gimana karyanya pokoknya daftarin dulu ya gitu ya. Terakhir nih proteksi karya lagu sendiri. Ya terakhir pesan-pesan mungkin untuk musisi-musisi yang baru akan mengeluarkan karya original nih, mungkin nggak pede, wah lagu saya terlalu gini nih, mungkin ada tips atau pesan-pesan gimana bagusnya? Tips ya, untuk teman-teman yang punya karya, mungkin punya lagu atau punya macam-macam kan karya di YouTube kan banyak ya. Bukan lagu aja, atau mungkin vlog atau ya semacamnya karya seni lainnya. Kalau tips dari saya, dibuat aja gitu. Siapa tahu kan kita nggak tahu kan nasib seseorang. Iya. Bisa viral atau mungkin bukan sekarang viralnya, atau mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi baru viral. Iya. Pokoknya intinya konsisten gitu ya. Ya konsisten, terus bikin aja ya. Ya berkarya lah itu. Oke, itu tipsnya tadi ya dari Beli Dedi. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dan setelah ini saya akan kolaborasi ya untuk bernyanyi ya, duet. Itu ada di channelnya Dedi Calm nanti ya. Setelah ini kalian mungkin bisa tonton channel YouTube-nya. Terus mungkin ada Instagramnya. Ada Dedi_Calm. Gitu. Ya, itu kalian bisa follow juga, dan jangan lupa di-subscribe juga channel YouTube-nya dan channel YouTube ini. Jangan lupa di-subscribe juga. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada request atau kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Vin Syalalai. Oke, mungkin segitu saja ya Beli ya. Terima kasih atas waktunya nih udah hadir sebagai bintang tamu di Syalala Show episode kali ini. Semoga ada yang bisa dipetik dari ceritanya Beli Dedi Calm tadi ya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua tentunya. Dan sukses terus ke depannya buat Beli Dedi. Semoga semakin lancar jawab-jawabnya dan lagu-lagu berikutnya semakin meledak lagi ya. Semakin boom lagi. Oke, akhir kata saya NAP pamit undur diri dan di Dedi Calm. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah-salah lainnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Syalala. Syalala la 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 Syalala